Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Rumah Rafasya. Kembali lagi dengan saya Rahmadani. Kita kemarin itu sudah pernah sempat membahas home tour ya, dari ruang tamu saya sampai ke dapur. Dan sekarang saya mau bahas ke tangga dan lantai 2. Nah, kalau bagi kalian yang punya anak kecil, apalagi di bawah 3 tahun, yang masih lagi gitulah pecicilan ya, lagi lasak-lasaknya, kalau bisa sih tangga punya pintu tersendiri, jadi bisa dikunci. Lebih paling baik sih bisa digembok ya. Tapi karena dia posisinya di dalam, kuncinya di dalam, jadi lebih aman, dia agak susah bukanya. Nah, ini kita pilih motif kayu, ini keramik ya guys. Jadi keramik ini kita pilih agak coklat, agak biar mendekati dengan conwood yang ada di ruang tengah. Jadi ini sebenarnya ukurannya yang kemarin kita dapat adalah 50 x 50. Jadi dipotong dua. Jadi 30 x 50 dan 20 x 50. Jadi bisa dibelah dua. Dan ini lebarnya adalah 90 cm, hampir 1 meter ya. Jadi 90. Sedangkan lebar ininya ya, anak tangganya ini 30 cm dan tingginya 20 cm. Jadi tidak terlalu curam ya ketinggiannya. Oke, tadi kita sudah bahas ya anak tangga. Dan ini kita biasa sih kayak di tukang teralis kita pesan kalau untuk pegangannya. Dan ini kenapa dipinggirin? Ini kelihatan ya, kita pasangnya di pinggir untuk enggak memakan space sih, tapi kalau kita taruhnya di ini di bagian atasnya jadi sempit bagian tangganya. Memang kalau dari segi estetis agak kurang sih, tapi lumayan untuk mensiasati biar lebar tangganya nggak terlalu sempit. Nah, kemudian ini bingung ya, kenapa kok ada terbuka gini. Ini sebenarnya dulunya bekas pintu kamar. Jadi ini bekas pintu, cuma waktu itu kita masih bingung mau diapain. Cuma sebenarnya mau kita buat partisi, coba pikir-pikir kok lebih enak kayak gini ya, jadi lebih lapang, tapi nggak tahu nanti suatu saat kita apain. Tapi saat ini sih masih begini dulu karena kita rasa rupanya lebih memberikan efek lebih luas dan lebih lega. Kenapa kita buat segitiga? Karena biar nggak terlalu tinggi ya, ini segitiga ya, jadi diakalin biar mensiasati jangan terlalu tinggi karena makan tempat ya, ke atasnya nanti bisa lebih tinggi lagi. Oke, di dinding bagian tangga masih kosong dan kita belum punya ide. Teman-teman punya saran atau punya ide bisa tulis di komen ya, biar kita tahu nih punya gambaran apa yang mau kita buat di sekitar ini. Masih polos banget. Ini rencananya mau dibuat hiasan, cuma belum sempat kita beli. Bagus sih taman ya, tanaman artifisial gitu. Lanjut ke lantai 2 yang kecil mungil. Nah, untuk di tangganya ini juga kita kasih penutup ya, ini paling bahaya kalau nggak dikasih pintu ya, apalagi kita punya anak kecil. Nah, kemudian kita ada di lantai 2. Ini sebenarnya awal mulanya mau dibuat rumah TV, cuma sekarang anak saya lagi terapi, jadi nggak perlu ruang TV, nggak perlu banyak TV, sekedarnya aja. Jadi ini kita buat ruang santai lah ya. Kalau pintu ini dibuka, anginnya tuh masuk. Kalau untuk ukurannya ini 3x3 dipotong sama ini ya, ini terus jadi kurang lebih ya 3x3 kecil, cuma lumayan kita manfaatkan. Jadi di sini kita untuk minum karena
capek ya bolak-balik lantai 2 lantai 1 minum. Lalu ini kita kasih ambalan biar ada pemanisnya. Kita ini kamar, langsung ada kamar di sebelah sini. Kalau di sini ruang kamar mandi, toilet, di sini ruang cuci dan laundry, dan kamar pembantu sih. Kamar Rafasya, ini baru namanya anak. Tarang, hai Rafasya. Dia nonton. Ini kamar Rafasya. Jadi ini kita nah, ini dinding kamarnya Rafa kita mural ya, dicat mural gitu ya, pegunungan ada pohonnya, divariasiin warnanya dari abu-abu, biru, hijau, biru tua, dan dasarnya adalah putih. Kenapa kami lebih banyak memilih dinding berwarna putih? Karena bisa gampang padu-padankan warna, dan ketika mau dibuat apa aja lebih gampang. Sedangkan di sisi ini dindingnya abu-abu, tapi kalau kita lihat sekilas ada agak kebiruan sedikit ya. Gitu. Lalu ini meja kerja nih karena lagi work from home ya. Jadi meja kerja untuk sementara taruh di sini. Nanti kalau Rafa udah gede juga jadikan untuk meja belajar ya. Lalu lemari ini punya sejarah. Lemari ini bukan lemari baru, ini adalah lemari bekas kitchen set aku waktu di rumah yang lama. Jadi karena bentuknya nggak bisa dipakai di dapur yang sekarang, jadinya kita rombak. Dan nanti ada tutorialnya ya dari yang sebelum dan sesudahnya. Dan untuk muralnya juga kita akan kasih gambaran videonya setelah penayangan video yang ini. Nah, kemudian pemilihan gorden, kenapa sih yang kayak gini nih? Pemilihan gordennya kayak gini karena simple, aku orangnya simple. Lalu putih terang, tanpa kita buka cahayanya masuk sebenarnya. Jadi tidak transparan, tidak tembus pandang, walaupun kita tutup seharian cahaya masuk tapi kita nggak kelihatan dari luar. Nah, ini aku suka ini. Ini apa namanya, kita terapkan di kamar, apalagi di lantai 2 cahaya tuh betul-betul masuk. Enak sih kalau untuk orang yang suka kena sinar matahari. Nah, kalau ini pintu karena balkon, nanti kita bahas ya guys. Ini ruang TV. Kemudian pintu, kami semua sih pintu menggunakan bahan kusen aluminium. Jadi bahan aluminium semuanya. Emang kalau ini sih ringan, cuma dia lebih tahan lama, tahan rayap sih, intinya lebih tahan rayap. Kenapa kita pakai ini? Karena punya pengalaman dulu di rumah sebelum direnovasi, kita pakai bahan kayu itu rayap sih ya. Jadi ngegrogotin pintu kita, jadi udah agak males pakai kayu, jadi kayak aluminium. Dan ada Rafa, kita mau ke kamar. Ini kamar master bedroom, cuma masih simple banget, masih kosong karena kita belum, sebenarnya ada ide mau buat apa di sini, cuma belum terrealisasi. Nanti kalau sudah ada yang baru kita akan kasih lagi videonya kepada kamu semua. Ini masih tempat tidur, kursi dan lemari kecil ya untuk obat-obatan. Sama jendelanya sama seperti di bawah, ada kawat nyamuknya. Semua kamar sama kawat nyamuk, dan ini semua kusen aluminium. Kita pilih yang warna putih. Jadi kalau pilih kusen aluminium itu ada 3 warna, putih, hitam, dan coklat. Kalau kita lihat karena rumah kami ingin kesannya luas, jadi kita pilih yang warna putih. Oke, ini adalah kesana adalah ruangan cuci dan jemur ya, ruang laundry. Nah, ini kita pilih pintu gesper tapi kaca karena kita nggak bisa buat jendela di sini. Tapi gimana cara masuk cahaya dan udara, ya kita pilih yang kayak gini ya. Masih masuk cahaya, jadi ruangan ini tetap terang.
Jadi digeser karena untuk menghemat space. Oke. Nah, untuk yang di sini ini kamar pembantu, tapi kita nggak punya ART yang nginap ya guys. Jadi di sini adalah semua lemari kami di sini. Jadi lemari pakaian di sebelah ini semua. Oke, sekarang kita menuju ruang kamar mandi atau toilet. Ini luasnya 1,5 kali 2,8. 1,5 kali 2,8, jadi lebar 1,5, panjangnya 2,8. Ini ada ruang bagian showernya, ada apa namanya, klosetnya. Klosetnya kita pilih yang warna putih. Ada untuk handuk pakaian. Lalu di situ ada wastafel. Ini wastafel kami dulu yang dulunya warna pink berubah menjadi warna gold dan white. Nah, ini lemari untuk taruh ini perintilan, dan masih minimalis banget perintilan kita. Untuk keramik, ini keramiknya sama seperti keramik yang di dapur, yang 10x20. Nah, kalau ini keramik ukurannya 30x30. Ini kita memang dari kemarin pengen banget yang model kayak gini karena acak ya, abstrak, jadi nggak beraturan. Dan waktu itu lagi ngehit sih, dan dapat inspirasi di Pinterest. Oke, nah kalau yang lantai bawahnya ini yang model pism apa sih ini, segi 6 ya, segi 6, kayak gambar dimensi. Nah, kalau untuk showernya ini enak sih guys, jadi ada 3. Kami selalu pilih shower itu yang ada keran bawahnya untuk gampang wudhu. Tapi ini bisa di setel, bisa di sini, bisa untuk shower yang bisa dipegang, sama yang bagian shower yang langsung dari atas ke bawah, yang tapi ini bisa digerakin sih ya, mau kemana kita boleh, atau mau dipindah-pindahin boleh. Oke, shower, dan ini tempat sabun dan sampo, udah tahu lah ya pasti ya, lebih simpel aja. Jadi kita nggak pakai ambat-ambat lagi, cukup pencet-pencet aja, tinggal isi. Simple dan minimalis, nggak banyak perabotan. Ya, itulah rumah kami yang masih sangat-sangat simple dan dari perintilan. Nah, ini guys penampakan dari kamar mandi bawah. Dia posisinya adalah di bawah tangga. Kelihatan lebih pendek ya. Lalu ukurannya ini adalah 1,4 kali 1,5. Untuk keramiknya sama semua dengan yang kamar mandi di atas. Ukurannya 1,4 kali 1,5. Kloset duduknya juga dari Toto. Di sini penempatan perintilannya atau dekorasinya minimal banget karena memang ruangnya kecil. Nah, untuk wastafelnya kita tidak buat di toilet tapi di luar, cuma belum dipercantik bagian wastafel. Nah, di sini ada pegangan ketika sudah duduk di kloset untuk orang tua kita, karena kebetulan orang tua saya agak susah berdiri, jadi kita buat pegangan ini agar membantu beliau. Nah, lalu ini adalah tempat handuknya ya. Ruangannya agak pendek karena ini persis di bawah tangga. Oke, ini penampakan toilet bawah. Nah, ini dari kamar Rafa menuju ke balkon, pintu ke balkon yang sangat
kecil ini cuma 1x3. 1 kali ini lagi hujan sih, agak-agak becek. 1x3 kita kasih kursi. Kalau mau sampai sini walaupun kecil masih bisa dilihat luar. Nah jadi kalau ini kalau dari luar sih kelihatan ya itu corak dari conwood juga nih. Jadi rumah kita memang banyak mengaplikasikan bahan conwood. Oke guys, nah ini buat taman kecil oleh suami aku. Mudah-mudahan dia tumbuh subur. Oke guys, mungkin itu saja home tour dari saya dari lantai tangga menuju ke lantai 2. Semoga apa yang saya memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan tersendiri, atau jika teman-teman mempunyai kritik, saran, dan ide, bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa selalu untuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.